Perkenalkan, nama saya Agustina Menanda Oka. NIM saya 201041715152. Kelas A2 semester 4 manajemen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan ringkasan saya tentang bab 4 media berita dan isu bukan pasar. Latar belakang media massa sebagai sebuah entitas yang hidup dalam negara dan masyarakat tidak bisa lepas dari kewajiban hukum di mana media massa berada. Selain itu, ekspektasi budaya masyarakat terhadap bagaimana media massa seharusnya juga tidak bisa diabaikan begitu saja oleh media. Terlebih Indonesia sebagai negara yang bhinneka, hal ini kemudian menjadi gagasan sentral dalam teori media atau teori normatif yang akan dipaparkan berikut ini. Sebenarnya, personal sumber kewajiban normatif sudah cukup jelas. Hanya kesulitannya adalah dalam sistem masyarakat bebas. Tidak memiliki kewajiban apapun untuk mencapai tujuan-tujuan positif yang dijadikan acuan serta diterima secara take of grade. Media dalam masyarakat tidak dikendalikan oleh pemerintahan dan tidak dituntut oleh pengabdian bagi dan atas nama kepentingan masyarakat luas. Padahal masyarakat sejati sama seperti anggota masyarakat lainnya atau organisasi dalam masyarakat yang antara lain dituntut untuk tidak melakukan sesuatu yang membahayakan masyarakat. Selain itu, media bebas memilih atau menghindar pelaksanaan tujuan-tujuan positif. Media massa cenderung enggan berperan serta dalam masyarakat, baik dalam kapasitas sebagai bagian dari sistem pemerintahan, kelompok kepentingan tertentu dan individu. Kendatipun demikian, lembaga media massa yang menaati aturan tidak tertulis akan disegani dalam masyarakat. Kendatinya, teori normatif media mencakup tujuan-tujuan yang dipilih secara internal dan tekanan-tekanan dari luar mengenai bagaimana mengendali seharusnya. Media di antara sumber normatif yang paling mendasar, pertama, berangkat dari konteks sejarah yang terbentuk lembaga media massa itu sendiri. Dalam demokrasi, ini dikaitkan dengan pembentukan opini publik. Keterkaitan antara demokrasi dan peran media ini memang tidak dikait oleh aturan hukum sehingga konsekuensinya tidak dapat ditegakkan. Namun, bukan berarti ini adalah sebuah pilihan. Sumber lain mengenai peran media dan kaitan antara demokrasi dan media massa dapat merujuk teori sosial dan teori politik. Orientasi media terhadap masyarakat baik nasional maupun internasional serta klaim-klaim proporsionalisme yang menjadi konsensus serta aspirasi. Kedua, tuntutan masyarakat kepada media secara keseluruhan yang dipersonalkan baik melalui opini publik maupun oleh publik sebagai layaknya media tertentu. Dalam hal ini, pandangan tentang apa yang media harus lakukan memiliki karakter yang lebih mengikat. Ini menggambarkan fakta bahwa media terkait oleh hubungan antar pasar dan klien. Klien ini biasanya mempengaruhi perlakuan media dan sumber pengaruh yang lain, yaitu verbal kekuasaan negara lembaga negara. Kondisi yang menentukan tingkat media adalah pandangan pemerintahan mempengaruhi bersumber dari banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi, politik, dan budaya yang dipengaruhi oleh media. Individu atau organisasi yang berpengaruh dalam organisasi. Oleh karena itu, mereka menguasai media karena memiliki kepentingan untuk mengandung diri mereka.
atau untuk mempengaruhi media. Teori normatif dapat ditempatkan dalam suatu hal yang muncul mengenai struktur media, perlakuan atau kerja media. Sekian dan terima kasih.